Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS dan akan membahas mengenai interaksi sosial ya. Nah, sebelum itu, seperti biasa, marilah kita membaca dulu basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian interaksi sosial, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, menjelaskan bentuk interaksi yang asosiatif, dan yang terakhir menjelaskan bentuk interaksi yang disosiatif ya. Lalu, apa saja yang akan kita bahas? Nah, yang pertama kita akan membahas interaksi sosial yang meliputi pengertian interaksi sosial dan yang kedua syarat interaksi sosial. Pembahasan yang kedua, kita akan bahas bentuk interaksi sosial yang meliputi proses-proses yang asosiatif dan yang kedua, proses-proses yang disosiatif. Nah, tetap fokus ya. Siapkan konsentrasinya dan selalu semangat. Siap ya? Kita masuk ke pembahasan yang pengertian interaksi sosial. Nah, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Mengapa terjadi interaksi sosial? Melalui pergaulannya di masyarakat, manusia terbentuk sebagai makhluk sosial ya. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki gregarious ya, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Selanjutnya, kita bahas syarat interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial dan yang kedua ada komunikasi sosial. Nah, melalui kontak dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, kita bahas faktor-faktor interaksi sosial. Yang pertama ada faktor imitasi. Merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok ya, imitasi itu. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua, ada faktor sugesti. Faktor sugesti ini merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Selanjutnya, kita bahas faktor identifikasi. Apa itu? Merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola,
sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Nah, dan yang keempat, ada faktor simpati. Apa itu? Merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Nah, itu ada 4 faktor interaksi sosial. Ada faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Selanjutnya, kita akan bahas ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, dikatakan sebagai interaksi sosial apabila jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Nah, ini dia ya, 4 ciri interaksi sosial. Selanjutnya, mari kita bahas bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Masih semangat? Harus dong, harus selalu semangat ya. Dan jaga konsentrasinya ketika menyimak video ini. Yang pertama, kita akan bahas bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu proses-proses yang asosiatif. Apa itu asosiatif? Yaitu yang mengarah pada kesatuan pandangan. Ada 3, ada kerjasama, ada akomodasi, dan ada asimilasi. Yang kedua, kita akan membahas proses-proses yang disosiatif. Apa itu disosiatif? Mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Nah, ini ada 3 juga. Ada kompetisi atau persaingan, ada kontravensi, dan yang ketiga ada pertentangan atau konflik ya. Mari kita bahas yang proses-proses asosiatif ya. Kita mulai dari kerjasama. Nah, apa itu kerjasama? Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Nah, bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Yang kedua, apa saja bentuk kerjasama? Ada kerukunan, ada bergaining, ada kooptasi, ada koalisi, dan joint venture ya. Contohnya, kerjasama di masyarakat sekitar antara sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. Nah, ini salah satu dokumentasi mengenai kerjasama ya. Terlihat beberapa murid ya, atau sekelompok murid sedang gotong royong membersihkan lingkungan sekitar ya. Ini adalah salah satu contoh kerjasama. Yang kedua, oh iya, ada tugas ya, spesial untuk pertemuan hari ini Bapak menyelipkan tugas kepada kalian. Nah, apa tugasnya? Cari arti dari bentuk-bentuk kerjasama tersebut. Ya, ada kerukunan, ada bergaining, ada kooptasi, ada koalisi, dan joint venture.
Lalu buat dalam bentuk Microsoft Word atau tulis tangan ya, boleh tulis tangan juga. Lalu kirim via WhatsApp atau email. Selanjutnya konfirmasi apabila sudah mengirimkan ya. Nah, batas pengumpulannya pada hari Jumat 21 Agustus 2020 ya. Nah, ini dia tugasnya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Apa saja bentuk-bentuk akomodasi? Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Nah, contoh akomodasi yaitu penyelesaian PHK karyawan misalnya, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga, mediasi, toleransi kehidupan beragama, pengadilan, dan sebagainya. Nah, ada tugas lagi ya. Ini tugas yang kedua dari Bapak. Apa tugasnya? Cari arti dari bentuk-bentuk akomodasi tersebut ya. Ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Lalu buat dalam bentuk Microsoft Word atau tulis tangan ya. Kirim via WhatsApp atau email, lalu konfirmasi apabila sudah mengirimkan, dan yang terakhir batas pengumpulannya pada hari Jumat 21 Agustus 2020 ya. Nah, jadi ada 2 tugas ya, ingat. Selanjutnya kita bahas asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara. Antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Lalu, apa contoh asimilasi? Pertama, warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun, dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, dalam hal makanan misalnya bakso, makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok, kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Masih semangat ya? Harus dong, harus selalu semangat dan tetap konsentrasi. Selanjutnya kita bahas proses yang disosiatif. Apa saja? Kita bahas yang pertama yaitu kompetisi atau persaingan. Apa itu kompetisi? Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Apa saja jenis-jenis kompetisi? Yang pertama, ada persaingan yang bersifat pribadi, contohnya persaingan antara 2 calon ketua OSIS misalnya atau lebih. Dan yang kedua, persaingan kelompok, contohnya pertandingan sepak bola, basket, pertandingan voli, dan sebagainya.
Nah, ini dia ya ilustrasi persaingan kelompok, pertandingan sepak bola. Kalau persaingan individu ini pemilihan ketua OSIS ya. Selanjutnya kita bahas kontravensi. Apa itu kontravensi? Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Apa contoh kontravensi? Contohnya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci namun masih disembunyikan. Selanjutnya, kita akan bahas pertentangan atau konflik. Apa itu pertentangan? Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Lalu, apa penyebab pertentangan? Penyebab pertentangan antara lain yaitu perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Lalu, apa saja bentuk-bentuk pertentangan? Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas-kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Akibat pertentangan atau konflik yaitu harta benda hancur, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak nyawa terenggut secara paksa. Nah, itu dia ya pembahasan mengenai interaksi sosial sudah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, kita akan berjumpa di ruangan virtual melalui aplikasi Zoom ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan yang sudah Bapak sampaikan pada video ini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.